Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Energinya yang kuat menyebar dari atas tembok kota. Semua pasukan penjaga perdamaian mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi pada saat yang sama. Seluruh Starlo Plaza dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pasukan penjaga perdamaian semua diliputi oleh semangat dan fanatisme. Di mata mereka, hanya ada komandan yang berdiri di atas tembok kota. Otoritas Adipati Harimau Putih. Di militer bahkan di atas kaisar sampai batas tertentu. Kaisar Starlo tidak senang karena ini. Dia terus tersenyum, sementara semua penonton tetap diam karena niat membunuh yang kuat. Kaisar Starlo tersenyum dan berkata, "Terakhir kali turnamen benua diadakan di kota Starlo adalah 20 tahun yang lalu. Baik aku maupun Dai Hao masih muda saat itu. Setelah 20 tahun, aku sudah menjadi penguasa sebuah kerajaan. Sementara Dai Hao juga adalah komandan teratas di kerajaan. Kami akan menyaksikan pertempuran antara pemuda terkuat di benua ini. Aku merasa sangat bersemangat. Aku harap kedua tim dapat menyajikan yang menarik untuk setiap penonton. Sesuai tradisi, pemenang turnamen ini akan diberikan 3 tulang roh dan 1 juta koin emas. Aku telah memilih 10 tulang roh yang paling luar biasa dari pembendaraan kami untuk dipilih oleh pemenang. Aku ingin Dai Hao menjadi tuan rumah final hari ini. Tetapi salah satu anggota tim Shrek adalah putra sulungnya. Demi keadilan, wasit hari ini adalah surga iblis Doulo." Tanpa basa-basi lagi, mari kita semua menonton pertempuran bersejarah ini. Setelah Kaisar Starlo selesai berbicara, seberkas cahaya melintas dari atas tembok kota. Itu muncul di tengah panggung. Di saat berikutnya, itu surga iblis Doulo, Huang Jinsu, namun tubuhnya sedikit tersentak. Setelah dia mendarat di atas panggung, dia mengalihkan perhatiannya ke area istirahat tanpa sadar. Tatapannya mendarat di tim Shrek. Seorang penatua jorok yang membawa labu anggur tiba-tiba muncul di belakang mereka. Saat dia melihat surga iblis Doulo, dia sedikit mencubit alisnya. Sementara Huang Jinsu menjadi sedikit panik dan dengan cepat menoleh. Semua orang dari Shrek dan Akademi Kekaisaran Ryu menemukan kedatangan penatua yang jorok ini karena pandangan wasit. "Penatua Swan Anda di sini?" Beruang berkata dengan heran. Penatua Swan mengeluarkan paha ayam lain dari suatu tempat dan menggigitnya. Dia berkata dengan tidak jelas, "Berikan saja instruksi apapun yang kamu miliki dan bersikaplah seolah aku tidak ada di sini. Tidak ada yang akan berani memainkan trik sejak aku di sini." Tanpa ragu, Toti Doulo ada di sini untuk memegang benteng untuk Akademi Shrek. Setelah melihatnya, wajah para guru dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu berubah. Mereka secara alami mengenali penatua Swan. Menurut penelitian Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, budidaya Toti Doulo ini sudah di atas peringkat 97. Dia adalah yang terkuat di Akademi Shrek, namun ini adalah sebanyak yang mereka dapat temukan karena pavilion Dewa Laut terlalu tertutup. Surga iblis Doulo juga mengenal penatua Swan Lao. Jika tidak, dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Namun dia pulih dengan cepat dan berkata dengan suara rendah, "Aku Huang Jinsu, wasit untuk final turnamen benua. Aku akan mengumumkan aturan kompetisi." Meskipun kedua belah pihak sudah terbiasa dengan aturan, mereka masih harus mengumumkan sebagai bagian dari protokol. Final akan dibagi menjadi babak tim, putaran individu, dan putaran 2-2-3. Tim harus memenangkan setidaknya 2 kemenangan untuk menjadi pemenang keseluruhan. Untuk putaran tim, setiap tim akan mengirim 7 anggota. Setelah putaran tim, setiap tim akan memiliki 1 kesempatan untuk mengubah anggota yang bersaing. Dalam 2 putaran lain, 7 anggota yang bersaing tidak dapat diubah. Tim yang memenangkan 2 putaran kemudian akan dinobatkan sebagai juara. Kedua tim dapat melakukan apa yang mereka inginkan.
dan wasit akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Setelah wasit berpikir bahwa suatu langkah tertentu adalah fatal, ia akan bertindak. Tetapi karena kondisi yang selalu berubah, wasit tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Aku berharap bahwa kedua tim akan mengetahui batasan mereka. Saat ini bersiaplah untuk mengirim anggota tim ke panggung dalam waktu 1 menit. Ketika peraturan kompetisi diumumkan, suasana di Starlo Plaza menjadi tegang. Para penonton menjadi sangat sunyi ketika mereka menunggu semua orang membelalakan mata mereka. Meskipun kompetisi belum dimulai, mereka tidak mau ketinggalan apapun. Guru Wang Yan berdiri dan berbicara kepada semua 10 siswa dari Akademi Shrek dengan suara yang dalam. Ikuti strategi asli kita. Shrek akan menang. Shrek akan menang. 10 orang berdiri bersama dan meraung dengan suara bersatu dengan penuh tekad. Guru Wang Yan mengalihkan perhatiannya ke Ma Xiaotou dan Da Yuheng dan mengangguk pada mereka. Mereka berdua juga mengangguk sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, anggota Akademi Teknik Kekaisaran Ryu juga berdiri dan mendengarkan strategi terakhir guru mereka. 1 menit berlalu dengan sangat cepat. Anggota dari kedua tim, silahkan naik ke panggung. Surga Iblis Dolo terus mengawasi waktu dan tidak memperpanjang batas waktu bahkan sedetik pun. 7 anggota langsung berjalan keluar dari sisi Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Pertama ada pemimpin tim Marulong. Di belakangnya ada Xiao Honcheng dan Meng Honcheng. Mengikuti mereka adalah Michael. 3 sisanya semua insinyur jiwa kelas 5 juga. Karena penampilan unik mereka, semua orang dari tim Shrek dapat mengenali 7 anggota dari lawan. 3 yang terakhir adalah Xiao Xiafeng, Chen Fei dan Lin Xi. Selain Meng Hongchen, semua orang adalah laki-laki. Tim Shrek tidak terkejut melihat ini. Ini persis apa yang diharapkan Guru Wang Yan. Sejak awal turnamen, Guru Wang Yan telah memantau lawan secara diam-diam. Baru kemarin, dia menceritakan semua yang telah dia kumpulkan dan analisis Akademi Teknik Kekaisaran Ryu kepada semua orang dari Shrek. Dia bahkan datang dengan rencana terperinci. Kemenangan hari ini sangat bergantung pada taktik dan strateginya. Karena lawan mereka sudah berjalan menuju panggung kompetisi, Shrek juga melakukan hal yang sama. Setelah semua orang memasuki ruang tunggu, 7 berjalan keluar. Namun ini adalah pemandangan yang mengejutkan bagi para penonton dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. 7 dari Akademi Shrek adalah ketua tim Ma Xiaotou, wakil ketua tim Da Yuheng, Ling Luochen, Bebe, Susan Si, Jiang Nanan dan He Chaito. Yu Hao dan Wang Dong yang sama-sama berkontribusi besar di semifinal tidak masuk dalam jajaran tim. Mereka duduk di ruang tunggu. Semua penonton yang awalnya diam mulai menjadi berbisik. Meskipun Yu Hao dan Wang Dong tidak memiliki kultivasi yang kuat, mereka telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang di putaran turnamen sebelumnya. Sejak Yu Hao meniru seorang kaisar jiwa dalam beberapa putaran pertama dan melepaskan cincin jiwa 600.000 tahun, ia berhasil menarik perhatian setiap penonton dengan metode yang mengejutkan ini. Di babak selanjutnya, dia sangat efektif selama dia muncul. Contoh paling jelas dari ini adalah saat mereka melawan Zitian dan di semifinal melawan Akademi Starlo. Pasangan Yu Hao dan Wang Dong berhasil membalikan keadaan pada beberapa kesempatan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Bagi mereka yang mengerti jiwa bela diri, mereka tahu bahwa keduanya memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun mereka hanya memiliki 2 dan 3 cincin, mereka bahkan memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Meskipun budidaya mereka tidak tinggi, mereka masih sangat muda dan memiliki potensi besar. Mereka dapat sangat membantu tim selama pertempuran dan ini sangat jelas selama putaran tim. Tidak ada yang bisa memahami alasan mengapa tim Shrek tidak mengirim mereka berdua untuk putaran tim, termasuk tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Karena ini semua orang mengenakan ekspresi kaget di wajah mereka ketika menyaksikan Yu Hao dan Wang Dong di ruang tunggu. Guru Wang Yan tanpa ekspresi saat dia duduk di ruang tunggu. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya. Guru Wang Yan sangat gembira di bawah penampilannya yang tenang ketika pertama kali memimpin tim Shrek ke kota Starlo. Dia tidak percaya diri. Turnamen ini adalah cobaan besar tidak hanya bagi anggota tim, tetapi dia juga. Semakin jauh kompetisi berlangsung, semakin banyak percaya diri
yang dia peroleh dan semakin banyak gagasan tentang taktik dan strategi yang ia kembangkan. Namun, Guru Wang Yan tidak membuat terlalu banyak pengaturan rinci di putaran turnamen sebelumnya. Ini bahkan terjadi di semifinal. Apa alasannya? Ini karena dia mencoba untuk bersembunyi, membingungkan, dan menyembunyikan kemampuannya dari lawan mereka. Guru Wang Yan mengingat percakapannya dengan Yu Hao dan Wang Dong saat dia melihat mereka. Keduanya duduk di satu sisi dan tampak tenang, tetapi mereka menggenggam erat tinju mereka. Kalian berdua tidak akan bersaing di babak tim besok. He Chaito dan Jiang Nanan akan menggantikan kalian. Apa? Mengapa Guru Wang Yan? Kami dapat membantu tim. Aku sudah memutuskan. Ini adalah strategi yang kugunakan. Pada saat yang sama, aku melindungi kalian. Melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri tidak dapat dihindarkan. Selain itu, lebih dari satu keterampilan jiwa bela diri harus dilepaskan. Tetapi aku tidak ingin terlalu banyak mengekspos terlalu dini. Jangan lupa bahwa kalian berdua akan menjadi kekuatan pendorong di turnamen benua 5 tahun mendatang di Kekaisaran Ryu. Selain itu, adalah tanggung jawabku untuk melindungi kalian berdua sebagai guru. Strategiku juga mengharuskan kalian untuk menjaga kekuatan kalian di babak tim. Tapi dengarkan aku dulu. Sebelum ada yang keluar, mungkin kalian akan... Kaisar Starlo berkata kepada Adipati Harimau Putih di sebelahnya dengan lembut di atas tembok kota. Saudaraku, apa pendapatmu tentang pengaturan Shrek? Adipati Harimau Putih berkata setelah merenung sejenak. Mereka pasti telah menyesuaikan taktik dan strategi. Meskipun aku belum pernah melihat mereka berkompetisi, kita tidak dapat meremehkan pentingnya dua orang ini untuk tim mereka. Mereka mungkin tidak dikirim sekarang karena mereka telah mempersiapkan tahap selanjutnya. Kaisar Starlo tersenyum dan berkata, apa prediksimu saat ini? Adipati Harimau Putih menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akrab dengan kedua tim, jadi aku tidak bisa membuat prediksi. Bagaimana denganmu yang mulia? Kamu terlihat sangat percaya diri. Aku yakin Anda telah membuat penilaian sendiri. Kaisar Starlo menunduk dan mengatakan sesuatu dengan lembut. Adipati Harimau Putih tertegun ketika dia memandangnya dan menjawab, bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Starlo tersenyum dan berkata, mari kita tunggu saja dan lihat. Meskipun guru dari Akademi Shrek itu tidak lagi mudah untuk mengatakan bahwa dia tidak sederhana. Dari pemilihan susunannya, aku yakin kita akan melihat kejutan di final ini. Saat mereka berbicara, kedua tim sudah naik ke atas panggung. Mereka membentuk dua baris dan berdiri di kiri dan kanan Huang Jinsu. Aku sudah mengumumkan peraturan sebelumnya dan tidak akan mengulanginya lagi. Kedua tim silahkan mundur dan bersiaplah untuk mulai bertarung. Pertandingan ini akan berakhir setelah satu tim tidak bisa lagi bertarung. Ma Xiaotao menyipitkan mata kecilnya dan tatapannya bersinar saat dia menatap Marulong. Matanya juga tampak berapi-api. Marulong terlihat sangat serius. Dia tidak memiliki terlalu banyak masalah melawan Jiang Peng, tapi tatapan mata Ma Xiaotao membuatnya merasa tertekan. Ini adalah hasil reputasi Akademi Shrek. Marulong terus mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi perasaan menekan itu tetap ada saat dia menghadapi Ma Xiaotao. Kedua tim perlahan mundur. Emosi di mata Shou Hongchen berubah dari kecemasan menjadi kegembiraan. Dia akan bersaing. Semakin gugup dia, semakin juga dia kuat. Dia dan saudara perempuannya Meng Hongchen sangat menunjukkan kecakapan mereka dengan mampu bersaing di turnamen ini sebagai anggota tim persiapan. Ini juga penampilan pertama mereka di turnamen ini. Sebagai senjata rahasia, kemampuan apa yang mereka miliki? Kedua anggota tim sudah mencapai tepi panggung. Ma Xiaotao dan Dayu Heng masih memimpin di pihak Shrek. Ling Luochen berdiri di belakang mereka berdua, diikuti oleh Susan Si dan Bebe. Jiang Nanan dan He Chaito berdiri paling belakang. Kombinasi ini tidak terlalu bagus. Mereka sudah memegang cerutu di mulut mereka, kecuali Ma Xiaotao dan Jiang Nanan. Formasi Shrek lemah dan tidak ada yang istimewa. Bahkan tampak sedikit berlebihan ketika 4 baris terbentuk. Formasi Akademi Teknik Kekaisaran Ryu juga tidak tampak mengesankan. Bentuknya seperti kerucut, dengan Marulong di ujung dan sisanya membentuk segitiga di belakangnya. Kedua tim sangat fokus pada saat mereka mencapai tepi panggung. Surga Iblis Daulo
Wang Jinsu mengumumkan pertandingan dimulai. Final turnamen benua akhirnya dimulai. Anggota kedua tim menuju tengah panggung dan membentuk satu barisan. Bukan lagi Ma Xiaotao di depan, tetapi Susansi. Tim Ryu membentuk barisan mereka. Lindsay beralih ke depan formasi mereka. Saat formasi berubah, kedua tim melepaskan jiwa bela diri. Tim Ryu juga menggunakan alat jiwa mereka. Semua orang dari Strike berdiri dalam satu garis lurus. Susansi mengangkat perisai penyusuan Wu dan meledak maju dengan langkah raksasa. Sisanya juga mengikutinya saat mereka melepaskan jiwa bela diri. Tim Ryu tidak bergerak. Bagi para insinyur jiwa, jarak yang cukup diperlukan untuk melepaskan kekuatan mereka. Lindsay segera mengeluarkan alat jiwa yang juga merupakan perisai. Meskipun itu hanya sebesar nampan, perisai emas berkedip dengan cahaya di permukaannya dan lingkaran cahaya kuning menyebar darinya. Itu berubah menjadi perisai cahaya yang mencapai hampir 2 meter. Tidak hanya melindunginya, tetapi juga melindungi seluruh tim di belakangnya. Hanya Lindsay yang bisa dilihat saat tim Ryu berdiri dalam satu garis lurus. Lindsay sangat besar dan memblokir semua orang di belakangnya. Sekarang dia telah melepaskan perisai ini. Dia bisa memblokir efek pemindahan dunia bawah Susansi yang misterius. Dia sudah siap untuk dialihkan. Semua orang dari tim Ryu senang ketika melihat Susansi bergegas ke depan tim Shrek. Bagi mereka, rencana mereka sudah cukup sempurna. Paling tidak Susansi tidak dapat menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari kekuatan jiwa dan dilepaskan menggunakan alat jiwa dari tubuh anggota tim Ryu di belakang Lindsay dalam sekejap. Bola-bola cahaya ini dengan cepat menyebar ke kedua sisi dan ke udara sebelum menelan tim Shrek dengan kecepatan dan suara mendesis yang menusuk telinga. Bola-bola cahaya dari banyak insinyur jiwa kelas 5 berkumpul dan melesat ke semua 7 anggota tim Shrek tanpa terkecuali. Namun seberkas cahaya putih juga melesat ke langit dari tengah-tengah 7 Shrek. Tepat saat bola cahaya mereka menyebar, sinar cahaya ini menunjukkan bulan sabit putih. Setelah itu berubah menjadi garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke 7 anggota Akademi Kekaisaran Ryu. Kedua serangan bertabrakan tepat di tengah panggung kompetisi. Cincin jiwa keempat Dayu Heng bersinar tepat saat dia melepaskan hujan meteor harimau putih, keterampilan jiwa tipe domain. Karena itu adalah keterampilan jiwa keempat Kaisar Jiwa. Itu pasti akan lebih kuat daripada alat jiwa kelas 5 yang digunakan oleh Master Jiwa. Selain itu hanya digunakan untuk mencegat. Ketika kedua serangan bertabrakan di tengah panggung kompetisi, itu menyebabkan ledakan besar. Susansi tidak berhenti karena ledakan itu. Perisai penyusuan Wu di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, dan baik kekuatan dunia bawah misterius maupun perisai dunia bawah misterius dilepaskan bersamaan. Perisai dunia bawah misterius menghapuskan semua gelombang kejut di bawah pengaruh kekuatan dunia bawah misterius, dan langkah kakinya yang maju tidak terpengaruh sama sekali. Dia sepertinya memasuki inti ledakan, dan jarak antara kedua belah pihak menurun. Serangan tim Ryu tidak berhenti. Gelombang kedua ala jiwa jarak jauh juga dimulai. Cahaya, bola cahaya dan peluru meriam melesat ke arah Shrek. Tapi Shrek juga melepaskan serangan kedua pada titik ini. Di tengah-tengah cahaya yang terang dan berapi-api, nyala api Phoenix yang menyilaukan meluncur ke langit. Setelah hujan meteor harimau putih, keterampilan jiwa terkuat Ma Xiaotao, hujan meteor Phoenix juga dilepaskan dengan keterampilan 10.000 tahun. Api yang membakar menyebabkan area dalam panggung kompetisi menjadi sangat panas. Hujan meteor Phoenix yang setidaknya 5 kali lebih besar dari hujan meteor harimau putih turun dari langit. Tidak hanya meteor yang sangat terkonsentrasi, tetapi juga sangat kuat. Udara seakan terdistorsi sepenuhnya, dan 108 Master Jiwa harus melepaskan semua kekuatan jiwa mereka untuk mencegah penghalang runtuh. Sebuah ledakan bergema terdengar di tengah kedua tim. Ma Xiaotao sekali lagi membuktikan betapa kuatnya dia. Hujan meteor Phoenix-nya menekan semua alat jiwa dari tim Ryu dan bahkan menyerang formasi mereka. Dua Kaisar Jiwa Akademi Shrek memutuskan untuk menyerang lawan dari jarak jauh. Tidak peduli seberapa kuat alat jiwa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, itu harus mendarat untuk memunculkan efek. Karena itu adalah masalahnya, Shrek hanya bisa mencegah serangan mereka mendarat. Bahkan jika ada kesalahan, perisai dunia bawah yang misterius Susansi akan mencegah orang-orang di belakangnya terluka dengan pertahanannya. Namun, kekuatan ledakan kedua
sudah di luar kemampuan pertahanan Susansi karena gelombang kejut kedua terlalu kuat. Dia tidak punya pilihan selain berhenti di jarak 50 meter dari lawan-lawannya. Akademi Ryu juga mengeluarkan 3 lapisan penghalang untuk menahan hujan meteor Phoenix. Ketujuh dari mereka berlindung. Sosok dari Shrek melesat dengan cepat pada saat ini. Api Phoenix yang terbakar berubah menjadi sayap yang mengepak di udara ketika dia bangkit. Tendangan keras dari kakinya terbang seperti peluru meriam. Kecepatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah dia terbang 10 meter, 2 hembusan api juga menyembur keluar dari kakinya. Ini menyebabkan kecepatannya melambung. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan lawan-lawannya tanpa ragu. Orang ini adalah Ma Xiaotao. Hanya dia dan Da Yuheng yang berani masuk ke formasi lawan. Dan jarak selalu yang paling penting dalam pertempuran antara seorang Master Jiwa dan Insinyur Jiwa. Semua orang sedikit tercengang ketika melihat ini. Dari kemungkinan tim Ryu seharusnya mengalahkan Shrek dengan mudah. Tetapi situasi saat ini menunjukkan bahwa Shrek memegang kendali. Ma Xiaotao sudah tiba di depan Lin Si hanya dalam sekejap mata. Sementara 6 lainnya juga meningkatkan kecepatan bergegas mendekati tim Ryu. Ma Xiaotao begitu kuat sehingga cincin jiwa keempatnya sudah menyala saat dia terbang dengan cepat. Api Phoenix menjadi merah gelap dan api Phoenix jahat muncul sekali lagi. Setelah Phoenix Fluid langitnya menahan anggota tim Ryu, hasil putaran ini akan diputuskan. Di bawah panggung Yuha, Wang Dong dan Xiao Xiao sudah mengepalkan tangan mereka. Meskipun strategi Guru Wang Yan baru saja dieksekusi, mereka berharap Ma Xiaotao dapat menggunakan serangan ini untuk memastikan kemenangan bagi Shrek. Namun, kebenaran membuktikan bahwa masuk akal untuk memberi tim Ryu sebagai favorit untuk menjadi juara. Terhadap serangan Ma Xiaotao, Lin Si membuat gerakan melompat. Setelah itu, setidaknya 3 alat jiwa di tubuhnya melepaskan pancaran yang intens. Lingkaran putih dilepaskan dari dadanya. Ma Xiaotao sedikit mengubah arahnya karena gerakan melompat Lin Si. Setelah itu, lapisan cahaya keemasan menyala di tubuh Lin Si. Itu bukan hanya 1 lapisan, itu 2 lapisan. Lapisan pertama adalah penghalang tak terkalahkan biasa yang memblokir Phoenix Fluid langit milik Ma Xiaotao. Setelah itu, ada lapisan cahaya emas yang lebih besar yang menyebar dari tubuhnya dari luar. Itu menelan tubuhnya dan Ma Xiaotao di dalamnya. Api Phoenix jahat milik Ma Xiaotao dicegah agar tidak dilepaskan. Ledakan-ledakan terdengar dari dalam 2 lapisan penghalang. Di dalam penghalang, api Phoenix yang intens naik. Tapi serangan tekad Ma Xiaotao diblokir oleh Lin Si. Namun Lin Si tidak melakukannya dengan baik. Karena ia memblokir serangan Ma Xiaotao, penghalang tak terkalahkan harus menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa pengguna sebelum kemampuan pertahanannya dapat ditampilkan. Kekuatan jiwanya telah terkuras habis setelah menggunakan 3 alat jiwa kelas 5 dan wajahnya menjadi pucat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.